Orang yang kita kasih tahu kebaikan melakukan dapat pahala, kita yang unjukin dapat pahala. Dan setiap di dalam kebaikan itu yang kita lakukan bersifat sedekah, Bang. Alhamdulillah, dengan izin Allah, berkat rahmatnya Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang insya Allah selalu ada rahmat dan ada barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat, salam tak lupa kita sampaikan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan wasilah membaca sholawat, dengan wasilah mencintai sholawat, kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga barokah dari para guru-guru kita dengan izin Allah menyertai diri kita dan keluarga kita, sehingga kita selalu dalam keadaan nikmat sehat walafiat, nikmat hati yang penuh dengan prasangka baik, dengan nikmat hati yang sabar, nikmat hati yang tulus, ridho terhadap keadaan yang Allah tentukan. Semoga kita dijadikan manusia-manusia yang senantiasa selalu gemar beribadah. Karena tak lain tak bukan Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju Allah dengan ibadah dilalui, ditempuh dengan ilmu. Dengan ilmu hati akan diberi terang oleh Allah, sehingga ibadah akan mendatangkan senang, gembira, beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ikhwanina fillah wa akhwatina fillah rahimakumullah, Majlis Al-Amin wal Harasimi, semoga selalu dalam lindungan Allah. Siapapun yang hadir, diri kita, keluarga kita pun dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Mengulas sedikit minggu lalu yang pernah kita bahas sama-sama, itu tentang kebaikan, tentang kebaikan. Tentang kebaikan ini tentu milik Allah, datangnya dari Allah. Apabila ada di antara kita manusia meraih kebaikan, memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, itu berarti salah sebagian tanda bahwa Allah merahmati kita. Siapa aja orang kalau berbuat baik, gemar sama kebaikan, demen resep sama kebaikan, bisa berbuat baik, itu berarti mereka adalah sebagian tanda bahwa mereka sekali lagi meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biar bagaimanapun kebaikan itu bukan milik kita. Semua yang baik atas nikmat apa saja itu milik Allah. Dan bagi kita, mereka siapapun orangnya, ketika melakukan kebaikan, mencari kebaikan, meraih kebaikan, memberitahu akan sebuah kebaikan, berarti orang tersebut
memperoleh bagian dari rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Dan sebaliknya, abang-abang, pokok adik-adik, siapa orang mereka yang sedang berbuat keburukan, mendekati keburukan, di sini maksudnya apa? Suatu jalan yang bukan diridhoi oleh Allah. Itu adalah orang-orang yang sedang jauh dari rahmat Allah. Pun demikian, apabila ada di antara kita melihat jelas itu suatu keburukan yang tidak dikehendaki oleh Allah, bukan jalan Allah, kita yang melihat, yang memandang, jangan menghina atau mencela. Kalau kita melihat pandangan buruk, perilaku yang buruk dari seseorang ataupun kelompok, kalau kita keluar ucapan atas celaan terhadap orang itu, kita dengan mereka tidak ada beda. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita melihat keburukan, kita mencela, itu tandanya kita nggak ada bedanya. Karena siapapun mereka, siapapun dia, ketika kita lihat sebuah keburukan, kita pun punya. Karena memang kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Yang baik-baik itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga nggak bisa jamin sampai kapan kita bisa berbuat baik, sampai kapan kita mendekati jalan kebaikan, sampai kapan kita ngajak kebaikan, kita sendiri nggak bisa jamin. Karena semuanya itu atas izin Allah. Maka bagi kita nggak layak merasa benar, merasa baik, merasa paling baik, apalagi merasa paling benar. Kita juga nggak berhak mencela atau menilai perbuatan buruk yang ditimbulkan oleh orang lain. Itu pun bukan hak kita. Semuanya yang datang atas diri kita, baik kebaikan atau keburukan, apabila kebaikan itu sudah ditentukan pasti milik Allah dan dari Allah. Ketika kita berbuat buruk, berarti kita sedang lupa bahwa ada nikmat yang bernama rahmat Allah. Itu secara sederhana. Kalau kita lagi berbuat buruk, sesuatu perbuatan yang tidak diridhoi Allah, berarti kita itu lagi jauh tuh dari rahmat Allah. Apapun bentuk buruknya itu, maksiat apapun yang mendatangkan dosa, berarti kita lagi lupa tuh bahwa ada Allah dengan rahmatnya yang tidak pernah terputus. Yang mutusin siapa? Kita yang mutusin, kita yang menjauh. Allah maka kemana-mana selalu melihat. Ya. Nah, kalau kita ada kebaikan, apapun yang kita lakukan, baik perilaku ataupun ucapan, itu berarti ada rahmat Allah lagi berpihak kepada diri kita. Semuanya itu bersifat pinjaman, Bang. Coba kita bisa nggak jawab, apalagi jamin. Sampai kapan kita berbuat baik? Tidak tahu. Kita cuma tahu maunya menjadi orang baik dan selalu baik, semakin baik sampai mati. Itu kita tahu maunya kita. Tapi kan kita nggak tahu Allah menentukan itu sampai kapan. Yang kita tahu kita mau menjadi orang baik di sisi Allah. Penting untuk menjadi baik di sisi manusia. Karena manusia yang hatinya sedang tidak sehat, melihat kebaikan pun akan menjadi jelek. Orang Bang, kalau hatinya lagi nggak cakep, jangan dikatain orang apa buruk ya. Mereka siapapun itu, kalau lagi lagi sakit hatinya, lagi jelek hatinya, yang cakep keluar dari orang lain nggak kelihatan cakep. Tetap buruk. Karena apa? Pandangannya itu kok buruk, padahal kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi orang lain kok melihatnya buruk karena hatinya lagi jelek.
Tapi kalau Allah sudah menyirami hati manusia dengan rahmatnya Allah, dengan nurnya Allah, nurullah wa nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya Allah dan nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah menyinari hati si manusia, insya dia akan masuk ke dalam kebaikan di jalan ridha Allah. Siapa aja orang kalau apa? Hatinya jelek, yang dia pandang sebuah keburukan, kalau hanya keburukan yang mereka pandang, mereka tak akan bisa melihat kebaikan. Bang, yang nampak pada diri kita ini cerminan kita di akhirat, Bang. Ada di dalam ilmu tauhid, di salah satu kitab saya baca, dan di salah satu kitab sufi atau tasawuf, itu cerminan kita itu, perilaku kita itu cerminan kita di akhirat itu, Bang. Ini orang kalau gelisah aja, ya Allah, ini romannya gua, tapi sono neraka kali ini. Ini romannya gua, Bang. Surga kali ini, atau sebaliknya. Kita nggak perlu jauh-jauh ke alam sana, alam surga, alam neraka. Kita ntar di surga apa neraka. Itu mah udah jelas kita maunya surga. Kita udah jelas maunya surga. Kalau tahu kita maunya surga, jalanannya jalanan neraka dilewatin. Na'udzubillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau pengennya surga, jalannya neraka, kan aneh. Pengen meraih ridho dari Allah, hobinya mencela. Mencela ini sesuatu yang sangat tidak disukai Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sesama umat Islam. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Pengen hidup kita tenang, keadaan enak, tapi tanaman yang ada di hati kita ini jelek, buruk. Sering dan cukup saya mengulas beberapa kali tentang kalau hidup pengen tenang, enak, baik, tentrem, adem, ayem, apalagi dapat ridho Allah, prasangka baik, modalnya prasangka baik. Berprasangka baik adalah amalan batin yang paling mulia di sisi Allah. Amalan batin yang paling mulia di sisi Allah itu berprasangka baik. Coba kita pikir-pikir, nggak ada yang kagak nikmat. Nggak ada yang nggak nikmat, semuanya nikmat. Kita tahu sehat itu enak dari mana, Bang? Kita tahu sehat itu enak dari mana? Karena kita pernah sakit. Kalau sakit nggak ada, kita nggak tahu kalau sehat itu nikmat. Kalau sehat itu enak, nggak tahu kita. Pembeda itu sehat menjadi nikmat karena ada nikmat sakit. Karena ada nikmat sakit, Bang. Kita tahu hidup bahagia itu tujuan kita karena bahagia itu enak. Tahunya dari mana bahagia itu enak? Karena kita pernah berduka. Kalau nggak ada kita jumpa sama berduka, kita nggak tahu bahwa rasa bahagia itu enak. Nggak tahu kita kok. Nggak tahu. Coba kalau kita pikir-pikir nih. Sehat itu tujuan orang, tujuan kita semua. Kenapa banyak yang mau? Karena enak, mau ibadah enak, kerja enak, belajar enak, apalagi tidur enak, makan enak. Dari mana kita tahu itu sehat itu nikmat dan enak? Pernah sakit. Maka orang kalau pernah ngalamin sakitnya hati, pasti orang ini nggak akan mengambil cara yang akan membuat hati orang sakit. Nggak bakalan. Kalau kita tahu rasanya sakit hati bagaimana, apakah dia nanti dicela dan sebagainya, kita nggak akan pilih itu. Karena siapa yang pilih sesuatu yang buruk-buruk, baliknya ke kita, Bang. Hidup kita ini penuh dengan balasan. Perbuatan baik kita ada balasannya. Enaknya nih kok jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berbuat baik sedikit aja
langsung dibalas dengan pahala oleh Allah. Tuh. Sekecil apapun perbuatan baik kita langsung dibalas sama Allah. Langsung dikasih pahala. Berbuat buruk sekecil apapun, segede apapun ditungguin sama Allah. Apanya? Ampunannya. Kita mohon ampun enggak? Taubat enggak? Malaikat laporan, ya Allah itu si fulan lagi maksiat. Malaikat bilang, aduh jangan ngomong mesra-mesra, lu aja ngomong. Malaikat yang lain lu jangan kasih tahu. Tuh. Ini saya ambil dengan bahasa kita ya. Semua petikan-petikan ini dari kitab, beberapa sumber kitab yang saya baca. Ada di Sahih Bukhari, di Ihya, di Bulughul Maram. Itu semua kisah yang terjadi pada kita semua itu. Begitu kita taubat, beristighfar, Allah manggil malaikat yang tadi itu, malaikat, tuh lihat hamba saya. Sekarang dia bertaubat. Bilangin dah sama malaikat yang lain, dikasih tahu. Giliran si hamba berbuat baik, Allah senang malaikat yang tadi dikasih tahu tuh, lu kasih tahu malaikat yang tadi itu, yang lain lu kasih tahu. Hamba pun telah bertaubat, beristighfar dan sebagainya. Giliran kita buat dosa, disimpan sama Allah. Makanya di dalam sholat itu ada doa itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Jadi anak-anak kecil itu tanda adanya barokah. Jangan diomelin ya, jangan diomelin dia. Berkah anak kecil itu. Nabi demen kalau ada di suatu majelis, apalagi majelis maulid dan sholat ada berbocah, Nabi girang. Gak apa-apa ya. Jadi apa aja yang kita lakukan itu berbalik ke kita bang. Mau ngaji ya nih. Iya sampai pernah mau ngaji baca kitab. Kita belajar sama ayah ya. Jadi bagaimana bang? Perbuatan apa aja yang kita lakukan itu baliknya ke kita. Maka jangan pernah merasa rugi kalau kita telah berbuat baik. Tapi bersyukur sama Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, kesempatan ini saya bisa berbuat baik. Semoga ini perbuatan baik diterima di sisimu, diterima di orang lain. Enggak ada urusan. Tujuan kita ridho Allah. Ngasih unjuk kebaikan. Saya bilang di minggu lalu pernah kita sampaikan bahwa sama aja orang yang ngunjukin kebaikan itu orang yang ngunjukin dapat pahala. Dapat pahala. Apa aja orang yang nunjukin kepada jalan kebaikan dapat pahala. Kalau itu orang melakukan yang kita unjukin, dia dapat pahala, kita dapat juga pahala. Ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sama orang yang nunjukin akan sebuah kebaikan, maka orang yang nunjukin dapat pahala sebanyak seperti pahala yang dia lakukan. Muharram dikasih unjuk jalan kebaikan sama si fulan. Muharram melakukan dapat pahala, yang unjukin dapat pahala. Kemudian apa saja yang bernama kebaikan itu termasuk bagian dari sedekah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu khairin aw ma'rufin shadaqatun. Kullu ma'rufin shadaqatun aw kullu khairin shadaqatun. Apa aja, setiap kebaikan yang kita berikan, yang kita lakukan itu sedekah. Di dalam kitab ini ada saya petik bahwa tentang kebaikan yang kita berikan, yang atau kita arahkan, kita beritahu atau kita lakukan, itu bagian dari sedekah.
kullu ma'rufin shadaqatun au kullu khairin shadaqatin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi kita nunjukin kebaikan, orang yang kita kasih tahu kebaikan melakukan dapat pahala, kita yang nunjukin dapat pahala. Dan setiap di dalam kebaikan itu yang kita lakukan bersifat sedekah, Bang. Tuh. Enak. Kentut pernah kentut. Kentut pernah. Kita cari apa nyesel? Nyesel kagak? Lah orang nyesel bisa kita kentut. Ini di sini Al-Hujjatul Islam atau Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu ngajak nasehatin. Kalau kita berbuat baik itu seperti kita berbuat sesuatu yang kita nggak harapin balik. Seperti kita meludah. Nggak mungkin ludah kita udah buang kita telan lagi. Begitupun kalau kita diberi kesempatan menjadi melakukan suatu kebaikan seperti kita meludah, itu Allah lebih lagi melipat gandakan pahala untuk orang tersebut. Amin Allahumma amin. Jadi semua kebaikan itu juga bisa menghapus keburukan yang kita pernah lakukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya di dalam perbuatan yang baik itu mampu menghapus perbuatan buruk atau bisa mengurangi dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi kalau kita merasa tahu bahwa itu yang diridhoi Allah, artinya jangan baik menurut kita ya, benar menurut kita, apalagi yang baik dan benar di sisi Allah, menurut syariat, kita habis melakukan, katakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku diberi izin melakukan kebaikan, karena kebaikan itu kan tentu datang oleh orang lain, belum tentu datang kepada orang lain. Iya. Jadi apa aja Allah Maha Pemurah. Saking sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad diistimewain. Coba berbuat baik sekecil apapun langsung dapat pahala, berbuat dosa ditungguin nama Allah. Apanya akan ampunan kita kepada Allah, minta apa kagak, taubat apa kagak, Allah tungguin kita itu. Kita ditungguin Allah, Bang. Jangan nantangin Allah, biarin dosa nggak kelihatan. Ya Allah, dosa nggak kelihatan. Ditantang Allah, dosa nggak kelihatan katanya. Tuh. Bang, apa yang kita lakukan di muka bumi ini, Bang, cerminan kita di akhirat. Kalau ada orang semakin jauh hidupnya sama kebaikan, naudzubillah min dzalik, itu tanda-tanda orang penghuni neraka, Bang. Kalau saya mengimani perkataan para ulama, para sahabat, para tabi'in, ya, para sahabat, para tabi'in yang turunnya sampai kepada tabi'in, kepada para ulama, kepada para sholihin, kepada para guru-guru kita, itu saya mengimani, Bang. Orang yang kalau hidupnya jauh sama perbuatan baik sampai akhir hayatnya, ya, sampai akhir hayat ya, karena belum tentu orang perjalanannya buruk, begitu akhirnya Allah berikan husnul khatimah, itu pun keberuntungannya, masya Allah. Tapi ini yang dimaksud di sini itu adalah apa? Orang yang setiap hidupnya sampai akhir hayatnya itu tertutup dengan keburukan, naudzubillah min dzalik ya. Itu sudah dikatakan terlihat itu ciri-ciri penghuni neraka. Iya. Nasihat nggak dicari, sholat berani banget sengaja ditinggal, sengaja Bang, sholat kita tinggal, apa kagak nantangin Allah itu? Iblis mah kagak mau sujud sama Adam, kita nggak mau sujud sama Allah di dalam sholat. Halo, what's your problem with God? Iya kan? Dan kita Inggris little I can.
Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu. Assalamualaikum. Apa masalah kita kok nggak mau sujud di dalam sholat kepada Allah? Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita jadi taat beribadah, taat sholat, cinta sama orang tua, yang suami cinta sama istri, yang istri hormat sama suaminya, taat sama suaminya, nggak sering-sering menghina suaminya, lembut perkataannya. Itu istri-istri yang dirindukan oleh surga. Selain sholat, puasa, zakat, jaga aurat, jaga aib rumah tangga, hormat, taat, lembut sama suami, itu surga rindu itu kan sama istri-istri seperti itu. Nah, suami pun harus lembut terhadap istri, harus muliain istri, harus menghargai istri, harus cinta utuh kepada istri, dan jangan disakiti. Perempuan atau istri juga jangan saling menyakiti, karena semua harapan orang tua dari istri yang kita nikahkan itu melanjutkan orang tuanya. Orang tua maksudnya mertua kita itu punya harapan kepada kita sebagai menantu, terusin kasih sayang saya sebagai orang tua anak saya yang kamu nikahi. Suami juga harus apa? Menghormati istri, muliain istri. Ini suami yang model begini derajatnya tinggi. Lembut memperlakukan istri dari perilaku, dari ucapan. Istri juga harus lebih lagi ngalahin lembutnya suami, karena hakikatnya perempuan lembut dalam hal perasaan atau hati. Bukan berarti dari segi zahir perempuan ini tidak bisa tangguh, bukan zahir yang kita maksud, tetapi secara ruhaniah perempuan itu memiliki salah satu kodrat yang lemah lembut di dalam hati. Maka kalau ada perempuan yang punya hati kayak megaloman, kita bingung, galak banget. Perempuan yang Wonder Woman galak banget, apa kalah. Ultraman juga kalau ada Power Ranger dilawan. Ya Rabbana, ighfir lana warhamna ya Allah, wa ib'adna min dzalik. Jadi Allah itu terapkan ajaran-ajaran yang adil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adab istri kepada suami, adab suami kepada istri, ada semua kan. Wajib istri wajib hormat, wajib taat sama suami. Suami wajib muliain istri, wajib menuhin istri. Adil. Wajib menuhin kebutuhan istri. Tentu nasihat bersambut, menyambung, pengertian di dalam sebuah keadaan dengan rasa syukur, itulah yang didambakan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya yang berumah tangga. Pengen berkah, pengen selamat, pengen tenang, banyakin zikir, nyebut nama Allah, ingat nama Allah, baca sholawat. Pengen sholat, banyak orang yang hatinya masih keras, masih kaku, wudunya mungkin nggak diperhatikan, wudunya kurang diperhatikan. Makanya abang-abang saudara saya semua nih, saudari saya, pokoknya adik-adik khususnya, perhatiin wudunya kita, jangan buru-buru kalau wudu, yang tenang wudu. Ada satu amalan saat wudu itu saya dari guru saya, kalau mau ke kumur itu baca sholawat 3 kali masing-masing, 1 kali kumur, 3 kali sholawat. Dahsyatnya apa? Dahsyatnya wudhu itu nanti kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW di akhirat, di hari akhir itu kita akan apa? Datang di hari kiamat itu Bang Aris dengan wajah berkilau, glowing ya. MS Glow kalah ya. MS Glow kalah kok sama apa? Kilauannya orang-orang yang menjaga wudhu di dalam hidupnya Bang. Itu ntar di hari kiamat wajahnya berkilau, tangan, kaki, badan berkilau. Orang yang jaga wudhu
wudhu. Nah sekarang kalau mau sholat itu harus berwudhu terlebih dahulu, maka perhatikan wudhu kita. Apalagi kita melakukan kebiasaan pengen ngapa-ngapain, kita jaga wudhu kita. Kita punya wudhu, Allah demen banget itu. Kita dijamin itu sama Allah, dilindungin gitu. Ya, di sini kebetulan saya uraikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Al-Imam Abdurrahman. Abu Hurairah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya, Bu. Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Kami waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina minal athiril wudu'i faman istata'a minkum an yubila ghurratahu falyaf'al. Juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dan disepakati para ahli hadis zaman Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah dengar dari baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya umatku nanti datang di hari kiamat ghurran muhajjalina, itu wajahnya, tangannya, kakinya, wajahnya, tubuhnya berkilau, berseri-seri. Karena apa? Karena asari wudhu, mereka yang menjaga wudhu. Begitu kita dipanggil nih, kita umat Nabi Muhammad SAW dikumpul di padang mahsyar dari kiamat nih Maris. Kita buat berkumpul sesuai barisan. Amal kita menentukan tuh nanti. Barisan itu yang pada punya guru, yang baris sama gurunya. Ya. Dan sebagainya. Itu kita datang, mereka umat Nabi Muhammad SAW datang dengan wajah berseri, berkilau. Karena asari wudhu, selalu menjaga wudhu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kalau di antara kalian, di antara kita ada yang mau ngikutin, maksudnya apa? Iya, aku jaga wudhu, gua selalu upayakan diriku memiliki wudhu. Terus menerus kita akan mengikuti menjaga wudhu. Kalau emang kita pengen falyaf'al, ya lakukan aja. Nanti Allah akan takdirkan kita seperti ini. Yang ngomong baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak dengar perkataan Nabi ini Abu Hurairah. Paling banyak dengar ucapan baginda Nabi Muhammad SAW Abu Hurairah. Allah diberkati. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita jaga wudhu, ya nanti di yaumil qiyamah kita akan berkilau, wajah kita berseri-seri. Kedua, kesimpulannya mudah-mudahan jadi manfaatnya. Kedua, satu orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain termasuk sedekah. Melakukan kebaikan kepada orang lain atau perbuatan baik itu termasuk sedekah. Dan satu orang yang unjukin kepada jalan kebaikan, dia kalau diunjuk, orang yang diunjukin melakukan dapat pahala, yang unjukin dapat pahala. Ya saya rasa dari tiga kesimpulan ini mudah-mudahan jadi manfaat dunia akhirat, berkah dunia akhirat untuk kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kampung kita. Amin Allahumma amin. Dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahnya tolong disiapin kemarin sampai mana ya. Kita nggak menggugurkan apa yang menjadi kewajiban, kita nggak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita. Sekali lagi saya ulangin, mudah-mudahan kita benar-benar diberi kefahaman oleh Allah sehingga kita dapat menjalani dengan mudah. Ya, sekali lagi jaga wudhu.
Yang kedua, ma'rufin shadaqatun. Au kullu khairin shadaqatin. Yang ketiga, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah pengarang kitab ini dicurahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yuk berkahnya disiapkan. Shalawat